Keluarga korban unjuk rasa di Nepal berkumpul dan melakukan doa bersama di luar kamar jenazah Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tribhuvan di Kathmandu. Mereka menyatakan akan bertemu pejabat militer Nepal untuk menuntut keadilan. Saat gelaran doa bersama di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tribhuvan, Kathmandu, keluarga dan demonstran menyatakan mereka menuntut penghormatan kenegaraan bagi anggota keluarga mereka yang tewas saat unjuk rasa. Keluarga korban menyebut tidak tertarik pada kompensasi uang dari pemerintah Nepal dan berencana menuntut keadilan, bertemu pejabat militer Nepal, serta mencari informasi keluarga yang belum ditemukan. Sementara di jalanan kota Kathmandu, warga mencari pasokan bahan makanan pokok seperti beras, sayur, dan daging saat tentara mencabut jam malam untuk sementara waktu. Militer setempat juga terus berjaga di jalan, memeriksa kendaraan dan memberikan bantuan kepada warga. Banyak warga yang mencoba meninggalkan Nepal setelah bandara dibuka kembali pada Rabu malam dan penerbangan internasional dilanjutkan Kamis kemarin. यहाँ अहिले टिचिङ हस्पिटल छ भन्ने मात्रै सुनेको छ तर लास्ट कस्तो कन्डिसन हुन्छ त्यो पनि हामीलाई अलिकति थाहा भएन हैन। अब हामीले चाहिँ त्यहाँनिर हाम्रो मृतकको लडाई लड्नु पर्ने भएको छ, हामी साइलेन्ट भएर हुँदैन। यहाँनिर चाहिँ दुनिया हाम्रो रगतको बलिदान दिने एउटा त्यसको राजनीति खेल्ने अरू र हामीलाई सम्बोधन गर्न कोही पनि नआएको भएर अब हामी विरोधमा जानुपर्ने हुन्छ। Jumlah korban tewas akibat protes masyarakat yang didominasi mahasiswa dan Gen Z yang terjadi di Nepal Kamis 11 September 2025 meningkat menjadi 31 orang pasca kerusuhan yang menggulingkan Perdana Menteri Sharma Oli. 31 korban tewas saat ini dilakukan pemeriksaan postmortem di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tribhuvan di Maharajganj, Kathmandu, Nepal. 25 korban tewas teridentifikasi. 6 korban tewas belum teridentifikasi dan 1.033 orang terluka. Pasca demo, Departemen Manajemen Penjara Nepal menyatakan total lebih dari 15.000 narapidana dilaporkan melarikan diri dari sedikitnya 25 penjara dari berbagai provinsi. Saat ini tentara Nepal mengambil alih ibu kota Nepal, Kathmandu, pasca 2 hari protes yang membakar gedung-gedung pemerintahan dan bisnis, mencabut jam malam selama 4 jam pada Kamis pagi. Prajurit bersenjata berjaga di jalanan, memeriksa kendaraan, dan memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Masih belum jelas siapa yang mengambil alih pemerintahan sementara pencarian pemimpin transisi terus berlangsung. Warga setempat mengatakan belum jelas siapa yang akan memimpin negara Nepal dan apakah sesuai dengan keinginan rakyat dan masyarakat Nepal benar-benar akan mendengarkan mereka. अब चाहिँ राम्रो मान्छे जानेर यो जेनजेसले चाहिँ राम्रो मान्छे छानेर चुनावै भइदिए राम्रो हुन्थ्यो। यो चाहिँ ठुलो प्रश्न छ हैन, कुनै अर्गनाइज्ड हिसाबले चाहिँ नि गएको भए चाहिँ यसले लिड गर्ने भन्ने हुन्थ्यो हैन। अब यो त हेबाजाड छ, अब यो कसले गर्ने, के गर्ने, को लिडर हो, कसले भनेको मान्ने भन्ने भ्याक्युम भयो हैन। Sebelumnya, perwakilan demonstran bertemu dengan pejabat militer di markas besar tentara di Kathmandu, Rabu 10 September 2025 waktu setempat, untuk membahas pemimpin pemerintahan sementara Nepal. Sebagian mengusulkan nama Susila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung Perempuan tahun 2016 dan 2017. Namun, sebagian demonstran yang berkumpul di luar markas militer menolak pencalonan Susila Karki. यो अन्तरिम सरकारको लागि मात्र हाम्रो देशलाई थ्रेट छ अहिले हाम्रो देशलाई थ्रेट भएको हुनाले अहिले सैनिक शासन पनि हामीले आउन दिनु हुँदैन। डेमोक्रेसीलाई बचाउनु पर्छ। डेमोक्रेसीलाई बचाएको हुनाले हामीले कुनै बाहिरी शक्तिलाई पनि यहाँ नआउन दिनु हुँदैन। त्यसैले सर्वसम्मत रूपमा केही समयको लागि मात्रै हो, हाम्रो सरकार ढल्नु भएन, केही समयको लागि र पुरानो सरकार हुँदैन। Sebelumnya, kerusuhan yang terjadi sejak Senin kemarin dan terus berlanjut, meski Perdana Menteri Nepal Sharma Oli telah mengundurkan diri. Kerusuhan dipicu sejumlah kebijakan pemerintah, salah satunya larangan warga menggunakan media sosial. Selain itu, dugaan korupsi pejabat pemerintah, meningkatnya pengangguran, hingga gaya hidup mewah keluarga pejabat menjadi pemicu terjadinya kemarahan warga dan Gen Z.
Keberangkatan armada Global Sumut Flotilla dari pelabuhan Sidi Bou Said di Tunisia terkendala cuaca. 50 kapal itu membawa logistik, petugas medis hingga relawan menuju jalur Gaza. Warga berduyun-duyun ke pelabuhan untuk memberi dukungan kepada armada Global Sumut Flotilla. 50 kapal ini hendak menembus blokade Israel dan membawa bantuan kemanusiaan berupa makanan, obat-obatan hingga kebutuhan pokok lainnya ke jalur Gaza. Namun perjalanan tidak mudah. Pada 9 September, kapal Alma yang berbendera Inggris diserang oleh drone yang menyebabkan kebakaran di bagian atas dek kapal. من السفن في البحر يصعب اعتراضه من طرف الكيان الصهيوني وسيخلق وخلق حالة زخم عالمية في كل أنحاء العالم دعما للأسطول ولإبقاء كل عيون العالم. والسيناريو الذي لدينا ونصب أعيننا هو الوصول إلى غزة وتسليم هذه المساعدات، ولكن لو حدث أي سيناريو آخر فنحن مستعدون لكل السيناريوهات. Sementara itu serangan udara Israel di ibu kota Sanaa, Yaman tak hanya menyebabkan korban jiwa, namun juga merusak sejumlah situs bersejarah termasuk Museum Nasional. Video ini memperlihatkan kerusakan di bagian fasad bangunan museum, sementara ribuan artefak diduga terancam rusak. Kementerian Kebudayaan Houthi meminta UNESCO untuk turut melindungi situs bersejarah di Yaman. Mereka mengutuk serangan yang disebut sebagai tindakan kriminal yang menargetkan warisan kebudayaan dan kemanusiaan. Serangan udara Rusia menghantam kota Kostyantynivka di wilayah Donetsk menyebabkan 1 warga sipil tewas dan sejumlah bangunan rusak. Pejabat menyebut bahwa Rusia melancarkan 4 serangan dengan bom udara VAB-250 dan seorang pria tewas setelah terluka di rumahnya. Sementara beberapa gedung apartemen mengalami kerusakan parah. Kota ini terletak di Donetsk yang telah lama menjadi pusat perang sengit. Hingga kini saudara, evakuasi terus berlanjut di tengah dominasi pasukan Rusia yang menguasai sekitar 70% wilayah. Aktivis konservatif yang juga sekutu dekat Presiden Amerika Serikat Donald Trump tewas ditembak dalam sebuah acara di Utah Valley University. Insiden terjadi dalam acara The America Comeback Tour yang dihadiri sekitar 3.000 orang. Crick sedang menjawab pertanyaan dari peserta sebelum tiba-tiba terdengar suara tembakan. Crick kemudian ambruk. Seluruh peserta panik dan lari berhamburan. Pihak berwenang mengatakan Crick tewas dengan 1 tembakan dari atap gedung. Polisi masih mencari pelaku. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Charlie Kirk sebagai martir setelah tewas ditembak di Universitas Utah Valley pada Rabu waktu setempat. Trump mengecam penembakan terhadap Kirk dan menuding kelompok kiri berkontribusi atas peristiwa ini. Trump juga menyebut penembakan Kirk sebagai kekerasan politik. He's a martyr for truth and freedom, and there's never been anyone who was so respected by youth. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today, and it must stop right now. Saudara, bentrokan terjadi antara polisi untuk anti huru-hara dengan pengunjuk rasa anti pemerintah di Toulouse di Prancis. Kerusuhan ini buntut aksi turun ke jalan bertajuk Block Everything yang memprotes kebijakan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Aparat menembakkan gas air mata dan peluru karet ke arah demonstran saat mereka mencoba membubarkan kerumunan besar. Sejumlah demonstran bertopeng terlihat melemparkan batu dan benda lainnya kepada polisi. Akibatnya sejumlah polisi terjatuh di tengah unjuk rasa. Polisi berupaya mengamankan sekitar lokasi dan membersihkan jalan dari tempat sampah yang dibakar oleh pengunjuk rasa.
Aksi protes ini merupakan bagian dari gerakan bertajuk Block Everything atau blokir segalanya yang dimulai hanya 2 hari setelah François Bayrou dicopot dari jabatannya sebagai Perdana Menteri dalam mosi tidak percaya di Majelis Nasional terkait kebijakan penghematan anggaran untuk mengurangi utang negara yang sangat besar. Sebelumnya saudara, para penyelenggara kampanye Block Everything menyerukan kepada pendukungnya untuk melakukan gangguan terhadap transportasi, sekolah, dan layanan publik sebagai bentuk penolakan terhadap rencana reformasi anggaran yang diusulkan oleh Bayrou. Je pense qu'effectivement, il devrait prendre sa retraite maintenant. Ah oui, d'accord. Du coup, ça nous ferait... Alors, je dis pas que ça changera plein de choses, mais en tout cas, ce sera une deuxième déjà bataille après Bayrou. Un gros ras-le-bol. Il n'y a plus de gouvernement, ça ressemble à rien, il n'y a plus de démocratie, un gros ras-le-bol, on ne parle plus d'écologie, il n'y a plus de partage des richesses, un gros ras-le-bol. Il y a un problème de démocratie en France, hein. Je pense qu'il faut passer à la 6e République, il faut arrêter les conneries. Sorotan lainnya, Australia memamerkan drone penyerang bawah laut bernama Ghost Shark di Pangkalan Laut Angkatan Laut Australia di Sydney. Peluncuran drone dilakukan setelah pemerintah Australia menyetujui pengeluaran sebesar 1,7 miliar dolar Australia atau 18,19 triliun rupiah. Sebuah kapal menarik salah satu drone bawah laut Ghost Shark menuju Garden Island, tempat 3 unit kapal selam tak berawak itu dipamerkan untuk diperiksa pejabat pemerintah Australia. Pemerintah Australia telah menandatangani kontrak 5 tahun dengan anak perusahaan lokal dari perusahaan pertanahan Amerika Serikat, Anduril Industries, untuk membangun, memelihara, dan mengembangkan kendaraan bawah laut tanpa awak. Menteri Perindustrian Pertanahan Pat Conroy menyatakan Australia akan memproduksi puluhan unit Ghost Shark dan akan mengekspornya ke negara-negara sekutu. Model pertama dijadwalkan mulai beroperasi pada awal tahun 2026. Ini sesuai restrukturisasi militer Australia yang menekankan kekuatan serangan jarak jauh guna menghadapi pengaruh Tiongkok yang semakin berkembang di kawasan Asia Pasifik. Sebuah truk tangki gas meledak di bawah jembatan layang jalan tol di kota Meksiko. Ledakan membakar puluhan kendaraan, menewaskan 3 orang dan melukai 70 orang. Kecelakaan truk yang membawa lebih dari 49.500 liter bensin di jalan raya utama ini menimbulkan kobaran api dan asap tebal membumbung di langit selatan ibu kota. Setelah petugas pemadam berhasil memadamkan api menggunakan selang air dan busa, pemerintah kota Mexico City mengumumkan bahwa kebakaran saat ini dalam proses pendinginan. Situasi aman terkendali dan jalan kembali dibuka setelah keadaan dinyatakan aman. Beberapa korban mengalami luka bakar parah, sementara korban terluka di jalan menunggu pertolongan dengan kondisi pakaian yang rusak. Wali Kota Clara Brugada menyebut ledakan ini menghanguskan hampir 30 kendaraan dan juga 19 orang korban mengalami luka bakar parah termasuk sopir truk. Brugada menyatakan jaksa masih menyelidiki insiden ini, namun dugaan sementara truk meledak setelah terguling di jalan raya. Sorotan lainnya, saudara, hujan deras dan banjir bandang melanda sebagian wilayah Pakistan dan Karachi jadi salah satu wilayah yang paling terdampak. Otoritas setempat menyatakan lebih dari 300 orang di Karachi dievakuasi. Selain merendam rumah, banjir juga merendam sejumlah akses jalan sehingga aktivitas warga nyaris terhenti. Menurut Departemen Meteorologi setempat, hujan deras masih akan terjadi sehingga banjir akan semakin parah di sejumlah wilayah seperti Karachi, Hyderabad, dan juga Sukur. Banjir juga terjadi di Bosnia Herzegovina
Tebre Binjai jadi salah satu wilayah yang paling terdampak. Otoritas setempat menyebutkan curah hujan akan meningkat pada malam hari sehingga risiko naiknya permukaan banjir akan terjadi. Sorotan lainnya, Saudara, kota Surigao di timur laut Filipina bergemuruh dengan warna-warni Selasa kemarin. Ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan festival Bonok-Bonok Maridiau. Festival tahunan ini menarik banyak orang yang ingin menyaksikan suku-suku dari wilayah Caraga dengan menampilkan tarian tradisional. Festival ini merupakan perayaan syukur yang memadukan tradisi masyarakat adat Mamanwa dan bonok-bonok ini mengacu pada tarian tradisional Mamanwa, sementara Mariadui adalah ungkapan sukacita dalam bahasa Visaya yang berarti baik atau berlimpah. Acara puncak kemeriahan ini adalah parade tari jalanan yang spektakuler di mana para penampil memenuhi jalan dengan kostum unik, bergerak serempak mengikuti irama, drum, dan juga gong. Di Marajo Bonok-Bonok Festival 2025 and hawak ko po ngayon si Senior San Nicolas de Tolentino. The reason that I joined the Bonok-Bonok Festival is to honor the Senior San Nicolas de Tolentino.